Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan refleksi setelah kita melaksanakan tadi. Pada kegiatan refleksi ini ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian refleksi dan dosen model, yang ketiga penyampaian temuan-temuan oleh observer, dilanjutkan dengan tanggapan atas penyampaian temuan-temuan oleh observer oleh dosen model. Kemudian selanjutnya adalah acara. Agar kegiatan refleksi ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian refleksi kegiatan pembelajaran oleh dosen model pada Bapak Dr. Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anak Muda MPD selaku moderator dalam kegiatan refleksi ini. Yang saya hormati semua observer, semuanya sudah merekam kelompok belajar mahasiswa yang sudah belajar di lapangan pada lokasi inisiasi prototipe dan pembelajaran. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan dulu waktu plan itu, jadi sedianya si mahasiswa secara mandiri ada, secara kolaboratif ada kegiatannya, kemudian memanfaatkan inisiasi prototipe dan pembelajaran untuk melaksanakan pencandraan. Pencandraannya diawali dengan imbal peduli lingkungan dulu. Jadi mahasiswa itu belajar dari lingkungan, tapi tidak meninggalkan lingkungan, tapi justru harus peduli lingkungan. Dalam kebersamaan, mahasiswa mengadakan penanaman tumbuhan. Tumbuhannya karena ini adalah prototipe hutan pembelajaran, maka apapun yang bisa dibawa, apapun yang bisa ditanam. Ini bukan kebun percobaan, bukan kebun pemungkit, tapi prototipe hutan pembelajaran. Dari wahana ini bisa dijadikan area implementasi kebersamaan peduli lingkungan dan aktivitasnya bisa kita lihat, bisa kita amati. Nah, nanti saya akan menyampaikan deskripsi temuan versi saya. Nah, itu versi pengampu, jadi bukan semua. Nanti melalui observer di setiap kelompok itu minta informasinya bagaimana belajarnya si mahasiswa, yang bagusnya seperti apa, yang kurangnya seperti apa. Ini yang perlu kita gali, atau justru mungkin kita bisa belajar. Saya tadi juga ada beberapa yang mereka membuat semacam kreasi yang dibuat oleh mahasiswa secara kelompok itu, yang tidak kita minta, kita tentukan tidak, tapi ada. Yang pertama, pada saat pencarian lokasi saya akan menyampaikan. Jadi ini kelompok yang bisa mencari lokasi untuk ditanami. Artinya Pak, lokasinya itu yang jauh dari yang lain, yang dalam hal ini gundul, ya. masih perlu penanaman. Hanya tanamannya ini tanaman buah ternyata. Ini saya tidak yakin hidup, tapi ya biar saja. Saya tidak langsung wah ini nggak hidup gitu, tapi kita silakan saja tanam. Terus yang contoh ini tanaman ini sudah mengalami goyah sebelum ditanam, sehingga sudah layu.
di polybagnya sudah pecah, sudah romual gitu ya. Jadi ya ditanam aja, karena udah dibawa ke sini ya ditanam aja. Siapa tahu hidup kan gitu ya. Kita ada harapan, ada asa. Ya. Ini tadi sama yang saya lihat itu. Kemudian saya melihat ya lubang, ya ini lubang yang digunakan untuk menanam terlalu dangkal. Ini ada beberapa hal. Saya ke beberapa tempat kelompok yang dalam, tapi ternyata kemampuan perempuan menancapkan cangkulnya juga tidak kuat. Ya kita tidak paksa. Tapi nggak apa-apa, itu sudah upaya. Tidak dalam, sebetulnya sudah dalam. Kemudian ya diperlakukan seperti yang di dalam kandungan. Gali, isi dengan pupuk, dalam gitu. Ya, kemudian di tanam itu di pintu dalam, kemudian sampai agak dalam. Pada saat belajar begini, ada yang rebutan referensi. Kan memang diminta untuk membawa ya, belajar di situ tapi bawa juga. Karena ketika akan mendeskripsikan ada rujukannya, kalau mikir lama. Apa yang dilakukan? Ya pinjam lagi, ya gantian lagi. Tapi ada kelompok yang bawa semua, bawa buku morfologi tumbuhan, bisa digunakan. Kemudian satu lagi, kuota habis. Si mahasiswa itu yakin kalau nanti bawa HP Android, terus kemudian dibuka, ya res itu sampai sini katanya habis. Tidak tahu itu alasan apa istilahnya, tapi ada kuotanya habis. Gitu. Kemudian kalau kerjasamanya relatif baik, kalau saya amati tidak ada yang cuma nanam sendiri terus tadi ada. Kok sendirian saya tanya, kelompoknya mana? Ternyata satu grup itu kelompoknya berbagi. Oh, ternyata masing-masing dulu diselesaikan. Jadi kesannya tidak bareng-bareng tadinya. Tapi sebetulnya ketika gali kan sudah selesai penggalian tanah masing-masing, merawat punya masing-masing sampai membuat labelingnya, mengikat label. Kemudian ketika mendeskripsikan tadi, ini apa namanya, ada semacam apa ya, dominasi. Jadi misalnya saya mendeskripsikan akasia saja, kan gitu. Semua begitu kelompok-kelompok ini tiga yang diminta itu ada yang banyak persamaannya. Padahal sudah kita arahkan kalau misalnya tumbuhan itu tidak dikenal, maka boleh menggunakan kode dulu. Yang penting paham daunnya seperti apa, tipe-tipenya, batangnya, akarnya, sampai buah bijinya bisa dideskripsikan kalau memang mau baca. Nah, ini yang mungkin motivasi untuk penguatan bahwa tumbuhan yang dideskripsikan harus yang dikenal. Padahal kan semua juga boleh. Tumbuhan A, deskripsi akar, batang, daun, buah begini. Saya rasa itu saya menemukannya, kemudian saya tidak bisa lama di setiap kelompok. Semua saya kondisikan, tapi ada yang membantu, yaitu asisten laboratorium sedikit banyak, yaitu sebagai tim teachingnya saya. Kemudian ya sedikit banyak ada yang bisa didetailkan setiap langkah pembelajaran. Nah, si asisten itu paham tentang langkah-langkah. Saya rasa itu, Pak Agung, saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Roy, sebagai dosen Nobel, atas pemaparan refleksi yang disampaikan pada hasil pengamatan dan proses pembelajaran tadi. Selanjutnya penyampaian temuan-temuan oleh peserta. Pada para peserta dipersilakan untuk menyampaikan temuan. Baik, terima kasih. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil observasi.
observasi kami, kebetulan kami mengamati kelompok 1A dan 1B di area 1. Ada beberapa temuan kami hampir sama, beberapa sama dengan yang Pak Royun temukan. Di antaranya untuk menanam mereka mencangkulnya kurang dalam, lubang yang dibuat kurang dalam. Kemudian pemberian pupuk juga sangat sedikit, bahkan kita temukan tadi ada yang tersisa, sehingga kita berbincang dengan teman observer, sayang sekali kalau tidak semuanya diberikan kepada tanaman. Kemudian pemberian pupuk ada juga yang justru setelah tertanam semua, pupuknya ditaburkan di atas timbunan tanah. Jadi ada ya prosedur yang tidak sesuai dengan semestinya. Ya, kemudian yang kedua, labeling yang mereka berikan, kami temukan ada kesalahan penulisan kata nama. Jadi untuk Mangifera indica itu disambung Mangifera indica, kemudian digaris bawah semuanya. Kemudian yang kedua ditulis dengan huruf kapital semua. Itu yang kami temukan. Kemudian yang berikutnya rata-rata kelompok 1A dan 1B ini juga mencandra tanaman yang sama. Tapi yang kami temukan tadi ada kelompok yang justru mencandra di luar plotnya. Ya, ada kelompok yang mencandra di luar plotnya, kemudian mereka menyakiti tanaman. Artinya ketika mereka melakukan pencandraan itu ada akar yang menghalangi jalan mereka, lalu di pas waktu penanaman ada akar yang menghalangi mereka untuk menanam, dipotong menggunakan cangkul. Nah, ini juga yang kami temukan. Kemudian untuk yang lain saya kira sudah tidak ada ya. Ya. Untuk yang lain kerjasama kelompok baik, kemudian referensi juga mereka membawa, kemudian sepertinya mereka juga browsing untuk melihat secara rinci ciri-cirinya, kemudian kebersihan juga baik, perilaku kebersihan mereka, jadi sampah plastik yang membungkus tanaman polybag juga sampah plastik yang lain dikumpulkan dan mereka akan buang di tempat. Itu ya, cukup ya. Terima kasih untuk Bapak Sakti. Ya, silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 hasilnya di sini kurang lebihnya banyak persamaan seperti kelompok 1. Yang pertama dalam menggali lubang itu memang mereka banyak yang masih dangkal. Terus pupuk juga tidak terlalu digunakan karena masing-masing anggota membawa pupuk membawa semua dan tidak diberikan ke tanaman tersebut. Hasilnya sisanya itu tidak digunakan. Terus saat mengidentifikasi kelompok 2 ini memang menentukan tanamannya itu sesuai misalnya kompak gitu ya Pak. Maksudnya setiap kelompok yang A dan yang B itu masing-masing tidak ada yang sama. Terus di sini kekurangannya mencangkulnya itu saat mencangkul meminta bantuan kepada orang ini, kelompok lain, karena di sana kan kekurangannya anggotanya perempuan semua. Jadi yang laki-laki membantu dan hasilnya kelompok yang lain masuk ke ya. Untuk berdiskusi mereka berdiskusi dengan baik dan bekerja sama dengan baik dan mengidentifikasi tanaman juga cukup baik. Kami dari kelompok 3 di mana di kelompok 3 itu terbagi menjadi 2 kelompok, dari kelompok kelas A dan biologi D. Nah, dari hasilnya itu hampir sama dengan kelompok 2 karena di biologi B itu hanya perempuan saja, sehingga mereka itu kerjanya sangat lambat dibandingkan dengan kelompok yang A. Kemudian kelemahan dari kelompok B ini juga dia tidak membawa cangkul. Nah, sehingga dia menggali tanahnya itu hanya dengan menggunakan kayu. Jadi dia satu pohon itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menggalinya. Kemudian di kelompok A itu sudah cukup kerjanya sudah cukup baik. Kemudian ada beberapa mahasiswa
yang menyalahi aturan, contohnya kayak seperti Nurwita. Nah, mahasiswa ini hanya hanya melihat teman-temannya bekerja. Kemudian ada si Panji Sabrang. Nah, si Panji Sabrang ini malah jalan-jalan ke kelompok yang lainnya, minta minum dan lain sebagainya. Dia tidak ikut kerja dalam kelompoknya. Kemudian untuk kakak asisten, nah kakak asistennya juga seperti itu, jalan-jalan, sehingga mahasiswanya itu malah tanya ke observer, Kak ini gimana seperti itu. Kemudian ada juga mahasiswa yang salah, Muhammad Syafi'i. Nah, Muhammad Syafi'i ini dia melakukan pekerjaannya itu salah langkah. Dia setelah menggali lubang itu, kemudian dia langsung ditanam pohonnya. Kemudian dibongkar lagi dengan Mas Reza. Nah, ternyata Mas Rifai ini dia tidak memberikan pupuk itu di dalamnya. Setelah diselidiki, dia itu tidak membaca langkah-langkah dari petunjuk praktikumnya. Untuk diskusi kelompoknya itu sudah cukup berjalan aktif, baik itu yang A ataupun yang B. Kemudian kekompakannya juga sudah terlihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini dari kelompok kami itu kebetulan kami dapat plot keempat, di mana di situ ada kelompok dari biologi A dan biologi B, dan beberapa hal yang kami temukan dalam proses penanaman itu diantaranya pada saat penanaman itu ada kelompok di biologi B, itu salah satunya yaitu Nimade Kade Dewi itu dianggap lebih egois, di mana dia itu tidak mau menerima saran dari kawan dan lebih dia lebih dominan untuk memperbaiki tanamannya sendiri, tanamannya yang dia bawa. Kemudian ada salah satu mahasiswi yang bernama Kurnia, itu juga dianggap tidak efektif dalam membantu, dia hanya melihat teman-temannya saja untuk bekerja. Kemudian dalam biologi A dengan nama Risma Suci M itu selama menanam itu lebih banyak mainan HP. Tadi kami menemukan dia juga sempat mengangkat telepon, entah itu dari telepon siapa. Kemudian ada juga Ricky Pratama, itu kami lihat lebih aktif dan dia itu memahami konsep dari mencandra itu seperti apa, menanamnya juga cukup baik. Kemudian dalam biologi B itu juga pada saat mulai mencandra itu mereka itu lebih banyak tidak paham dengan konsepnya dan tidak siap membawa referensi. Kemudian untuk yang biologi A itu lebih aktif karena mereka itu membawa banyak referensi dari internet, bahkan dari buku juga. Itu saya dari kelompok 5. Dalam plot 5 itu ada 2 kelompok dari kelas biologi A dan kelas biologi B. Nah, tapi antara 2 kelompok ini sangat tidak berbanding lurus. Jadi kalau kelompok B itu dia membawa semuanya itu lengkap, sedangkan kelompok A itu enggak. Jadi contohnya di awal itu mereka membawa cangkul memang dua-duanya, tapi cangkul dari kelompok A ini rusak, jadinya dia sempat meminjam dulu untuk kelompok lain. Terus kemudian pada saat menanam itu kelompok A itu kekurangan pupuk, sedangkan kelompok B itu kelebihan pupuk. Tapi kelompok A itu nggak minta dengan kelompok B, tapi malah justru mintanya ke plot yang lain. Kemudian untuk buku referensi kelompok B kan membawa, kalau untuk kelompok A dia nggak bawa buku referensi tapi menggunakan handphone. Kemudian karena dalam masing-masing kelompok itu jumlah prianya hanya 1, jadi pada saat mencangkul itu agak kesulitan karena yang nyangkul itu cuma yang pria aja. Kemudian pada saat mencangkul, ini untuk kelompok B, pada saat mencangkul itu, jadi kan yang nyangkul itu yang kelompok B ada yang wanita ada yang pria. Nah yang wanita ini dia nyangkulnya terlalu dalam, sedangkan yang di bawah itu adalah pohon waru. Jadi dia nanamnya tuh terlalu dalam gitu, jadi pohonnya tertutup, sedangkan yang nanam pohon mangga itu terlalu dangkal, jadinya malah kayak ini. Kemudian tadi ada kesulitan juga
mahasiswa itu saat melabeli tanaman. Jadi mereka membawa namanya, tapi mereka nggak bawa talinya. Jadi ngelabelinnya susah gitu. Terus ada juga yang beberapa main handphone seperti kata telepon, cuma kita nggak tahu telepon dari siapa. Memaparkan hasil observasi dari kelompok 6. Yang pertama ada kelompok yang kelas A ya Pak. Yang kelas A itu kendalanya di sini yang pertama itu pada saat mencangkul itu tiba-tiba cangkul di kelompok kelas A ini dipinjam sama kelompok di kelompok 5. Jadi di kelompok A ini harus menunggu cangkulnya yang dipinjam tadi. Terus itu kelompok A juga itu tidak membawa ember. Dalam kerja kelompoknya itu kurang aktif, kurang kerjasama. Karena yang di sini yang aktif itu cuma 2 orang aja, yaitu Aris Yantoro sama Wening aja yang bekerja menganalisisnya itu. Sedangkan yang di kelompok B di situ ada kesulitan pas waktu mencangkul pada titik pertama itu. Kan itu perempuan semua Pak, perempuan semua. Pada titik pertama itu banyaknya ini akar-akar itu Pak, akar yang lumayan besar. Jadi mereka pindah ke tanah yang lain, mencari tanah yang lebih mudah dicangkul. Setelah itu pada kelompok ini juga ada namanya Jasmia ini kelihatan kesulitan dalam mencangkul. Jadi temannya itu membantunya karena di sana kan tidak ada prianya. Terus itu di kelompok B juga terlihat masih kebingungan pada saat memberi pupuk. Memberi pupuknya itu pada saat kapan? Pas dimasukin tanamannya atau di luarnya gitu. Terus menyiram tanamannya juga terlalu banyak air, langsung segayung tuh langsung disiramnya gitu. Terus itu mereka juga tidak membawa tali rapia kelompok A sama kelompok B ini. Jadi menggunakan karung, di ujung karungnya itu disobek gitu. Jadi di label itu pakai talinya itu. Terus dari tata penamaan juga ada kesalahan penulisannya juga. Selanjutnya adalah tanggapan dari dosen model terhadap apa yang disampaikan oleh para observer. Pada dosen model silakan. Terima kasih. Jadi saya catat poin-poin dari setiap observer yang mengamati mahasiswa belajar itu. Garis besarnya mirip-mirip. Urusan penanamannya bermasalah dengan alat-alatnya. Kalau bahannya bawah ya, hanya ada bahan yang pupuk tadi kurang banyak. Ada yang banyak tidak digunakan semua. Jadi dianggapnya itu cukup. Padahal kalau tumbuhan di daerah kritis ini sebetulnya dulu area kritis, sudah dikeruk topsoilnya 3 meter, sudah habis untuk menimbun pembangunan dulu, terus kemudian kritis sehingga kita reboisasi, kita kembalikan dengan cara memupuk. Yang kemarin saya ceritakan itu awalnya saya beri pupuk 3 truk, saya kirim di bagian atas, harapannya kan ngalir ketika ada hujan, merata maksudnya. Tapi kan mesti kurang karena 3 truk pupuk itu tidak akan menggantikan topsoil yang ada di situ. Maka butuh pupuk banyak. Maka kalau yang tadi pupuk banyak justru tidak dimanfaatkan, itu sebetulnya dia persepsinya kurang. Nah ini dianggap cukup saja. Karena tumbuhan itu makin besar. Itu sebetulnya ada nanti tahapannya perawatan. Ketika pupuk itu over di satu titik, yang muncul apa? Rumput. Ya gulmanya muncul. Tapi ini kan kita tidak sedang bermusuhan dengan gulma. Karena yang kita konseptualisasinya adalah hutan. Rumput dibabat saja jangan, kan kita memang untuk hunian hewan-hewan yang di bawah. Itu herba, kuteks, arboreal kita gunakan semua, kita jadikan bahan pembelajaran. Kemudian kelompok lain intervensi ke kelompok satunya. Ini yang sering ditemui adalah karena anggota kelompok perempuan. Nah ini tidak bisa kita pungkiri. Kelas ini dominasi 85% perempuan. Nah ini memang ya entah kelemahan, entah kelebihan itu. Kekuatan atau kelemahan. Apakah perempuan sudah saatnya tampil sehingga semua yang ada di situ dominan perempuan.
Tapi ketika harus menggunakan tenaga kasar tadi, harus ngangkul, itu memang agak jadi masalah. Maka ketika minta tolong di kelompok itu nggak ada keluar, itu kita terpaksa memaklumi. Kalaupun nggak sendiri pasti jangka. Nah, tapi kita sarankan ya sebisanya nggak sendiri, karena di wilayah itu kekuasaannya ya, tempat implementasi menanam, kemudian juga belajar di situ. Kemudian asistennya itu yang jalan-jalan pasti bermasalah itu. Dia sebenarnya sudah lebih tahu pekerjaannya, kompetensi yang dia miliki masih tahu, harusnya tidak keliling kemana-mana. Tapi kalau ada satu hal pasti dia ada sesuatu, hanya kita tidak menangkap apa yang dilakukan. Kemudian mengenai, nah ini kalau ada anak yang tidak menerima saran, itu berarti makna kebersamaannya belum ketemu di situ. Tapi rata-rata sih sudah, hanya mesti ada 1, 2, 3 mahasiswa yang mungkin masih merasa ini harus ide saya yang mengungkapkan, saya yang menggagas. Padahal tidak seperti itu. Tujuannya adalah learning community. Jadi kan kolaboratif learning sebagai esensi core dari learning community kan gitu. Semua belajar, yang belajar siapa saja sebetulnya. Kan yang belajar kita juga belajar. Semua belajar apapun kan gitu. Si mahasiswa belajar cara nanam, kan ternyata ada yang selama ini mungkin nggak pernah nanam apa-apa. Cara menanamnya kaku sekali kan gitu ya. Ya tidak paham kalau dia itu harus nanam itu menggunakan cangkul yang ini. Cangkulnya kecil, ada yang miniatur cangkul ya. Kamu orangnya besar, cangkulnya miniatur. Terus lebih parah lagi ya Pak, tanamannya itu dicabut saja kemudian mau ditanam lagi. Itu berarti nggak paham. Padahal kan mahasiswa ya notabene biologi, paham sedikit banyak ya harus tahu untuk tanaman, karena sisi agronominya juga harus diketahui. Tapi itu ada ya gitu ya, nggak apa-apa. Kan namanya kelas itu mesti ada distribusi normal. Mesti ada yang ya kurangnya banyak, ada yang sedang, ada yang lebih juga biasa. Kemudian ya jumlah pria cuma 1, masih lumayan ada 1 pria itu. Tapi kalau yang lain itu ada yang sama sekali nggak ada, ya pokoknya nekat harus kerja dan tidak boleh putus asa. Tapi rasanya semua tadi mahasiswa merasa ya ini milik kita, kerjaan kita, tidak malas-malas, tidak putus asa karena tidak ada yang laki-laki. Bahkan yang laki-laki kadang-kadang kalah dominan oleh perempuan dalam diskusi. Nah ini karena memang ada banyak perempuan. Kemudian pupuk kapan diberikan? Sebetulnya di panduannya sudah ada, tapi bisa jadi nggak ingat panduan, bisa jadi tidak mengikuti sintak panduan atau ngawur asal-asalan gitu ya. Terus pokoknya ini takut aja, bisa jadi begitu juga. Nah kita kuatkan. Kalau yang dulu masih ada banyak sisi kekurangannya, tapi juga ada kreasinya. Yang tadi saya katakan kreasi, ada yang kelompok itu menggunakan tali pengikatnya itu ya dapat gitu, tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Kan tidak harus rafia sebetulnya, bisa yang lain, tapi tadi ada yang menggunakan akar, kemudian ada yang menggunakan daun pelepah. Tapi mungkin juga akan mudah lepas. Yang bagus sebetulnya kalau bisa itu seperti nilon itu yang tidak kena hujan panas terus mudah rusak. Kalau rafia juga gampang saja. Buktinya ada yang beberapa tahun masih nempel di sini juga. Nah ini labeling. Terus kemudian penamaan. Nah ini beberapa itu hafalannya itu mereka juga menghafalkan nama-nama Latin tumbuhan. Ada yang bisa 500, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 100. Kemudian tata tulisnya mungkin ada yang salah, ya bisa sering kayak gitu juga ada. Jadi artinya mereka ini kan semester 2 belajar biologinya itu baru kemarin pengetahuan lingkungan, kemudian
kemudian ini mau produksi unggulan. Baru nanti semester 3 bisa banyak. Jadi sebagian bekalnya memang sudah diberikan ketika ini sudah pertemuan ke-11. Jadi harusnya sudah bisa mendeskripsikan. Tapi hasil kerjaan mendeskripsikan secara mandiri maupun kelompok, saya lihat sudah bisa bisa dijadikan pegangan kalau dia secara mandiri pun bisa. Hanya mungkin perlu bantuan, maka kolaborasinya kita mainkan, kita gunakan untuk menopang kekurangan mahasiswa satu dan lain-lain. Saya rasa itu Pak, jadi saya tanggapi seperti itu. Saya cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mukhtarin sebagai dosen model atas tanggapan yang disampaikan oleh para observer. Mungkin kegiatan refleksi ini sepertinya sudah cukup saya kira ya. Mari kita akhiri, kalau kita buka tadi dengan baca basmalah, kita akhiri dengan hamdalah.